2024 kabarnya perceraian menyentuh angka 463 ribu kasus perceraian. Di Indonesia? Di Indonesia. Mudah-mudahan tahun 2025 ini. 463 ribu. 463 ribu kasus perceraian. Banyak banget 400 loh. kok ke 600 sih. 400 Iya, gua bilang ya. 463 ribu. Entah kenapa Banyak sebabnya loh, orang guys. jadi pada bercerai ya padahal mah ya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan sudah resmi statusnya menjadi seorang single mama atau janda dengan 2 orang anak dan hak asuh anak jatuh kepada dirinya. Di pagi-pagi Ambiar ini dia Tengku Dewi Putri. Oh, wow. Selamat pagi. Joget dong yang, joget yang. Kamu warna-warni banget pagi ini, aku suka bajunya. Tengku Dewi, aku mau nanya sama kamu. 18 Desember 2024, Pengadilan Agama Cibinong memutuskan akhirnya kalian resmi berpisah. Saat ketok palu, apa dalam pikiran kamu? Iya, yang pasti emosional ya. Bohong kalau misalnya dibilang nggak ada perasaan emosional, tapi lega, rilis. Lega ya? Finally ya. Oke, Emosionalnya kenapa? Iya, gimana ya namanya hidup bareng 12 tahun terus harus berpisah kayak gitu kan pasti ada rasa kayak Kehilangan. wow, ternyata ini beneran terjadi gitu. Iya. Tapi bukan yang kayak aduh kenapa nggak udah tidak mempertanyakan lagi sih, lebih kayak ke Menerima kan? ya menerima. Oke, Tengku Dewi dengan lembaran hidup barunya, tapi sebelumnya kami mengucapkan Terima terima kasih. Dapat lihat update dari Tengku Dewi Putri yang resmi diputus bercerai dari Andrew Andi. Say, jadi kamu udah di Bali sekarang? Insya Allah for good. Iya, for good. Anak-anak juga si Asian yang anak pertama udah aku daftarin sekolah juga di sana. Di sana. Sunset ya. Oke, jadi pindah ke Bali. Pindah. Andrew Andika tetap stay di Jakarta. Iya kayaknya ya. Apakah akan menurut kamu memudahkan bagi dia atau justru menyulitkan ketika harus pindah ke Bali? Pada akhirnya akan seperti apa nanti? Menurut aku sih memudahkan ya karena masih satu Indonesia juga, satu negara juga, cuma beberapa jam doang. Kemarin juga waktu tahun baru dia ke Bali juga sempat nyamperin anak-anak. Langsung ketemu. Dewi, kenapa Dewi pilih di Bali? Ya soalnya. Bukan dia, bukan. Dewi kan. Lucu banget loh Tengku Dewi kan. Kalau KDP kan pacarnya di sini, nggak mungkin ke Bali Nggak kan. punya pacar saya. Apa sah? Ada di istana boneka. Sama ini dong ya. Kenapa pilihnya Bali? Kenapa? Menurut aku untuk mental health di sana lebih baik. Bagus. Terus buat aku kamu dan anak-anak ya? ya, terus aku juga banyak teman-teman atau sahabat yang support di sana dan mereka juga punya link-link bisnis yang masih relate sama aku yang bisa bantu aku juga. Terus untuk edukasi anak juga menurut aku di sana lebih oke. Contohnya kayak kemarin aku daftarin Asian sekolah nih. Baru seminggu dia tuh udah mulai bahasa Inggris karena kan teman-temannya banyak orang asing kan. Jadi itu lebih kayak gampang gitu loh buat aku. Dan satu lagi lebih dimudahkan aja semuanya, jadi kayak berjalan aja. Nah, ini mungkin jalannya. Iya. Serba dimudahkan. Kurang lebih 1 bulan status kamu menjadi janda. Sebulan ini gimana rasanya? Gimana ya Kak rasanya jadi janda enak Kak? Ya enak-enak gak enak sih. Ya kan? Iya, ya kan. Yang pasti sekarang aku tuh lebih ngerasa apapun yang aku jalanin, aku nggak perlu nanya pendapat siapapun. Aku ngerasa it's my decision gitu loh. Kalau aku mau gini ya nggak perlu nanya. Ini pendapatnya gimana? Lebih bebas dalam arti apa ya? Lebih bebasnya itu bukan bebas yang dalam arti negatif ya kayak. Positif, jadi Iya, nggak usah, kayak nggak gimana? perlu nunggu-nunggu, aduh gini gimana ya? Izin harus tanya suami iya. atau gimana kalau dulu Jadi sebenarnya lama, tuh kayak aku pengen ke Bali tuh udah lama Rian, kayak aku pengen stay di Bali tuh kayak dreaming aku sejak lama. Oke, jadi terbiasa sekarang akhirnya mencoba untuk apapun keputusan sendiri ya. Oke, kita juga mau kasih lihat ini merupakan salah satu putusan di Pengadilan Agama Cibinong beberapa waktu yang lalu. Resmi cerai dari Andrew Andika. Lalu Tengku Dewi dapatkan hak asuh anak dan nafkah. Hak asuh anak anak dan nafkah. Oke, mengenai nafkah gimana akhirnya putusan dari Pengadilan Agama Cibinong? Berapa jumlah yang harus diberikan ayah untuk anak-anaknya? Kalau putusan nih, Iya. ya kalau putusan kan harusnya dia itu berkewajiban menafkahi anak-anaknya karena 2 orang ya. 20 juta. Berarti satu orangnya 10 juta. Oke. Oh gitu. Murah kan Kak? Ya oke. Itu relatif. Relatif.
hak asuh udah jatuh ke tangan aku. Pertanyaannya apa tuh? Pertanyaannya ya itu dia, berarti hak asuh anak jatuh ke kamu, nafkah 20 juta per bulan. 10 Keputusannya iya. Keputusannya Iya. 10 juta ya, total 20 juta. So far aman? Iya, coba tanya sama bapaknya anak-anak langsung aja ya. Saya nggak mau berasumsi tapi respon wajah kamu seperti itu, something wrong? Iya, kalau mau ngomong apa nih, mau jujur atau gimana nih? Ya Jujur lah. Jujur atau fakta? Ya jujur lah, jangan bohong. Fakta atau dusta? Iya. Sampai sekarang masih dia melaksanakan tugasnya. Ada Iya. kayak masalah finansial yang dia harus bayar atas nama aku. Apa itu maksudnya? Maksudnya? Kayak dia cicilan yang kayak gitu-gitu atas nama aku. Oke. Itu dia selesaiin. Oh itu diselesaikan. Nah, karena kan auto debit tiap Oke, bulan. paham. Itu dia selesaiin. Karena kan dia warga negara ini. Iya, dia nggak bisa punya aset atas nama dia kan. Ya. Itu sih dia transfer. Berarti buat nafkah anak? Mungkin belum masuk kali ya uang dari kerjaannya Oke, ya. baik. Tapi kita juga Bijaksana doakan sekali ya. semoga dia bisa. Aku percayalah rezeki dimudahkan anak mah rezekinya. ada aja ya nggak sih? Tuh. Ya kan, jadi ya udahlah. Kenapa yang bulanannya nggak auto debit juga? Biar enak kan? Harusnya gitu ya. Iya. Jadi Bisa langsung juga masuk. tuh diajuin Ya kita ya. doakan Iya, Andrew iya, Andika, iya, pasti kita iya. juga yakin sedang Jadi berusaha lah ya. masuk. Pasti akan Iya. memberikan yang terbaik buat buah hatinya ya. Kita juga mau kasih lihat ini dia kekecewaan seorang Tengku Dewi Putri. Tengku Dewi ungkap kekecewaannya. Sebut Andrew Andika lebih banyak waktu sama perempuan lain ketimbang anaknya. Oh ya? Kamu Jadi ketika sudah menjadi Bener-bener ya, suaminya, ambiar ya. Jadi ketika sudah menjadi suaminya atau sudah tidak jadi suaminya, kan udah 1 bulan jadi single mom. iya benar. Jujur aku udah nggak mau lagi ya ngebahas tentang apa yang dia lakukan karena Oke. it's not my husband anymore. Jadi dia punya hak juga dia mau deket sama siapa, bener nggak? Iya. Kecewa itu kayaknya beritanya salah deh. Oh, yang benar adalah Kok bisa tahu? Kok bisa tahu artinya apakah tahu kebenarannya atau so tahu? Kecewa maksudnya sama perempuan lain ya. Aku sih mikirnya gini, pokoknya prioritas tuh anak ya. Oke. Nomor 1 tuh anak gitu loh. Kalau misalnya aku tahu dia kayak banyak waktu buat hal-hal yang menurut aku, wow kok bisa sih lu lebih mentingin yang nggak penting-penting kayak gitu sih. Ya Jadi udah kecewa nggak aneh lah pasti. ya gitu ya. Oke. Jadi Udah nggak aneh lah. Jadi yang kamu tahu adalah Apa tuh? bahwa dia memenuhi kewajibannya dengan secara waktu untuk bersama dengan anak-anak atau Nggak terlalu seperti sih. artikel itu. Nggak terlalu sih. Kemarin juga ke Bali dia nyamperin tapi dia nyamperin anak aku tuh sama aja kayak teman aku nyamperin anak aku, ngerti nggak? Karena Sekejap. Kayak sebentar-sebentar aja kayak misalnya teman-teman aku tuh kan sayang banget ya sama anak-anak aku kayak Mama Zea gitu. Suka kalau lagi ke Bali main ke rumah. Kadang aku nggak ada kayak aku lagi di luar kota mereka kayak di rumah bisa sampai nginep loh kayak karena memang kangen gitu loh. Iya. Ini menurut aku sih bentaran banget bro gitu loh. Berapa lama Mau emang kemana biasanya? sih lu di Bali gitu kan? berapa lama emang biasanya kalau dia ketemu sama anak? Maksimal kalau misalnya kayak di foto tuh ke beach club ya 3 jam, 4 jam maksimal. Aku sempat menawarkan diri untuk kamu mau nggak stay malam ini di sini? Aku nginep di rumah temanku dulu. Nggak Kan masalah buat anak-anak kamu. pasti kangen karena beda kota. Ya dia bilang ya aku ada kerjaan, ada endorsan villa yang harus difoto bla 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 bla. Menurut aku kayaknya itu aku juga sering melakukan itu dan perkara bentar doang deh kalau foto-foto kayak Iya, ya gitu dan ya itu mungkin bisa dia dilakukan mungkin dia di- lagi sibuk ya Iya. sibuk banget. mungkin bisa dilakukan juga kan di tempat kamu kan. Bisa, begitu juga Kita sebenarnya. mau kasih lihat ini sebuah perasaan yang terungkap dalam sebuah caption milik Andrew Andika di media Ini sosial. bagus fotonya. Missing these two. Ini dia These. bilang kangen sama kedua anaknya. Tanggapan kamu seperti apa? Kalau kangen itu menurut aku pasti peduli dengan apa kebutuhan anak ya. Jadi Bener dia nggak? tidak peduli dengan kebutuhan anak. Even Jadi misalnya teman aku aja bisa ngomong kayak gini. Ini kan si Zea kan sensitif banget kulitnya kayak dia harus pakai diapers yang premium Sensitif lah ya, ibaratnya iya. gitu. Waduh gila lu berapa nih sebulan habis gini nih. Dia peduli gitu kan pasti gila nih biayanya banyak nih gini. Ini dia juga nggak nanya gitu loh kayak kebutuhannya apa, kayak anak aku baru masuk sekolah kayak gitu-gitu. enak banget ya jadi laki-laki Enak ya. ya jadi Enggak, sorry dia enggak ya. semuanya ya. Kita garis bawahi enggak semuanya loh. Enak banget deh gitu kan kita kan perempuan yang ngurusin ya segala macam. Nggak Iya, semuanya. udah anak sama kita semua. Ya itu memang pilihan aku Ya, sih. Cuma tapi maksudnya apakah Andrew Andika tahu kondisi buah hatinya itu membutuhkan popok yang premium untuk kulit sensitif?
Mungkin kalau aku lihat dia beranggapan aku tuh bisa untuk ngehandle semuanya. Jadi dia menurut dia nggak perlu untuk membantu aku mungkin ya. Ya pertanyaannya mungkin. apakah dia tahu? Mungkin itu hal simpel. Tapi kalau orang yang bertanggung jawab sama anaknya sesimpel apapun akan diperhatikan. Nanya kan. Ya, apakah dia tahu? Aku juga nggak butuh yang sampai tuntutan 20 juta, tapi misalnya lu cuma kasih 1 juta atau 500.000 pun aku pasti hargain. Itu artinya perhatian kan. Ini kayaknya belaga deh. Tapi mungkin dia belum banyak job kali ya. So lega tapi ada ketidaklegaan juga ya? Masih ada mengganjal gitu? Karena Rian kan nanya nih, Ya. yang sebenarnya ya ini. Ya. Nah, aku nggak mungkin bilang dia misalnya menafkahi nih, dia kasih nafkah nih 20 juta sebulan, terus aku Tapi sebenarnya bilang dia enggak. nggak nafkahin. Kan memang kenyataannya, faktanya Ya, ya, begitu. Kan gitu. perempuan itu lebih senang banget kalau misalkan kita itu bisa didengar ya. Atau mungkin perempuan itu lebih tenang karena ada telinganya. Ya minimal kalau nggak punya uang ngomong. Nanti ya aku beliin ya kalau pas ada kerjaan atau pas lagi keluar duitnya enak. Ada sih omongan kayak gitu. Karena kan sekarang aku jujur aku memutus komunikasi. Aku nggak, menurut aku kemarin aku sempat komunikasi ngomongin anak berantem. Jadi menurut aku wah ini kayaknya masih toksik nih. Aku mendingan dari babysitter atau asisten aku aja gitu kan. Pas Asian sekolah aku sempat kirimin tuh forward dari teachernya untuk biaya-biaya segala macem. Dia cuma wow mahal juga ya gitu kan. Nanti ya kalau bapak ada uang nanti bapak info gitu doang. Ya aku pikir ya udahlah. Kalau misalnya dia mau ngasih ya alhamdulillah. Kalau enggak juga Ya, nggak ya, apa-apa. ya, Ini kan, ini bisa dibilang lumayan cukup panjang ya? Dari kasus Panjang. kamu curhat dugaan perselingkuhan, kemudian masuk ke pengadilan, kemudian kamu melahirkan di tengah proses perceraian. Sampai anak aku mau MPASI loh. Ntar lagi udah mau makan dia. Setelah akhirnya diputus bercerai pun juga masih ada permasalahan nafkah. Capek gak sih, Wi? Capek sih. Udah di tahap aku ya udah cukup tahu aja, udah tahu kayak gitu aku males drama gitu loh. Iya, setuju. Udah kayak ya Jadi udah masa kalau bodoh lah ya. kalau mau ngasih ya alhamdulillah, Iya. kalau enggak ya nggak Ya, apa-apa. gua atur aja Mungkin deh. positive thinking aja, dia harus ngebiayain keluarganya juga kan. Tapi kalau kedepannya dia tetap gak ngasih gitu, tidak memberikan apa-apa. Apakah menuntut Apakah nanti? kamu akan Kayaknya kalau perempuan mah enggak ya. biarin Rata-rata aja? perempuan menerima, di-handle sendiri, ditelan sendiri. biasa Karena kalau aku perempuan tahu tuh. itu bakal jadi drama baru gitu Iya, loh. Menurut betul. aku Kalau ya misalkan udah. kamu menuntut gitu. Kalau misalnya aku berkoar-koar kayak ini kenapa sih nggak nafkahi Iya. gini-gini, itu akan jadi drama baru dan dia akan menyalahkan aku lagi. Oke. Kenapa aku meng-up bla 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 bla, jadi dia susah dapat kerja dan lain-lain. Jadi aku mendingan ya udah. Jadi kamu lebih Kalau baik misalnya dia mau menghindari ngasih drama ya. silahkan, kalau enggak ya udah mungkin dia ada kepentingan lain yang lebih Penting, urgent. Iya. Pemikiran yang bijaksana dalam keadaan yang kurang baik saat ini ya. Tapi kita juga mau kasih lihat ini dia lembaran baru seorang Teguh Dewi Putri ketika hidup di Pulau Dewata Bali. Jadi Wi, ceritain sama kita, ketika kamu di Bali dari pagi sampai sore tuh Kamu gimana? ngapain Apa aktivitas aja kamu di sih? Bali sekarang? Ngapain aja coba dari bangun tidur sampai Pokoknya kamu tidur lagi? Menurut aku tuh kayak enak banget sih, dream living aku banget. Karena Pak bangun tidur udah pasti riweh kan ngurusin anak dulu mau sekolah. Iya. Udah gitu kalau anak udah di drop aku nge-gym. Oke. Nge-gymnya tuh di deket rumah juga. Iya. Abis itu biasanya karena aku lagi ngurusin brand sama Aha. aku mau bikin frozen food yang buat makanan. Aku lagi set up brainstorming yang sama asisten aku kan aku bawa juga tuh. Dia bantu-bantu juga bikin konten. Abis itu enaknya di Bali tuh kita bisa kerja everywhere, di mana aja. Even kayak di kafe, di pinggir pantai, cuma minum Air kopi kelapa, susu ya. doang atau air kelapa doang dan nggak ya santai aja, chill aja sih gitu loh. Iya. Wi, kalau kamu ke Jakarta gini anak-anak sama siapa di Bali? Ini pertama kali nih aku ke Jakarta yang bener-bener nginep ya. Haha. Ini pertama kali, jadi sama babysitter, sama asisten aku buat ngeliat-ngeliat. Karena aku mikir sekarang aku harus jadi single mom kan, harus ngebiasain, nggak bisa aku kayak, aduh jangan sampai deh anak-anak aku tinggalin, nggak bisa. Anak-anak harus mandiri juga. Oke. Tapi kalau misalnya kamu ada rencana ke Jakarta atau misalnya syuting segala macam, coba hubungin Andrew Andika nggak untuk menggantikan peran kamu menjaga anak-anak di rumah di Bali misalnya? Ih, enggak. Kenapa? Oh ih. Kok Kenapa ada pakai ininya? Ya karena di Jakarta juga enggak gitu ya. Di Bali aja dia bentar-bentaran doang Iya. gitu kan, apalagi khusus untuk Ngejagain ini. seharian. Udah pernah Kayaknya dicoba belum? berat ya, Wak. Berat ya, Tapi udah Wak? pernah dicoba belum? Kan gak ada salahnya mungkin dicoba. Aku berencana memang bulan Maret, April tuh mau ke Korea. Oke. Sama kayak Kak Lano kemarin Iya. kan, jalan-jalan kan ya. Iya. Bawa anak-anak nggak?
Nah, bawa. aku udah sempat sounding ke mbakku kalau mau ke sana, kalau dia mau stay di Bali karena aku lama kan. Iya. Silahkan ya, kita lihat aja dia mau. Kayaknya harus ya. Kan Kayaknya lumayan tuh kan aku lama jadi dia bisa bonding kan sama anak-anak. Nah itu mungkin itu bukan mungkin ya, itu adalah kewajiban seorang ayah. Iya. Ya. Tapi kita juga mau kasih lihat ini ada satu postingan dari seorang Tengku Dewi Putri di akhir tahun 2024. Mungkin bukan tahun terbaik buat kamu, tapi barangkali jalan terbaik yang bisa diambil. Kita mau kasih lihat, setidaknya bisa bersyukur. Roller coaster. Itu ya. terakhir di mana di Bali ya? Yang Bali, ada tahun baru. air mancur. Air mancur. Kembang api. Ini naik turun ya, tapi dari semua kehidupan kamu 2024 captionnya kamu begitu banyak menuliskan kata terima kasih. Yang paling kamu syukuri di 2024 itu apa sih Teguh Dewi? Yang paling aku syukuri di 2024, aku bisa selama ini berhubungan dengan mantan aku. Dari dia aku banyak belajar untuk cara untuk kuat. Kalau nggak kenal dia mungkin aku nggak akan kuat, bener nggak? Iya, iya. Iya kan? Aku percaya kalau misalnya nih orang normal mentalnya segini nih, aku dikasih sama Allah segini nih, Iya. naik, Iya, ya iya, kan? iya. Karena masalah-masalah itu. Karena kenapa aku bilang terima kasih? Karena di saat aku ngucapin terima kasih, itu akan aku nggak menyesali gitu loh. Iya, iya. Jadi aku akan attract yang baik-baik yang akan datang. Kita berharap apa yang diharapkannya pun juga Sobat Ambiar untuk mengharapkan datangnya kebaikan ya. Amin. Hukum tabur tuai tentu saja hukum yang tidak akan pernah bisa kita dan tidak boleh kita lupakan. Tapi kita juga yakin bahwa tentu saja seorang Tengku Dewi Putri dengan segala macam kekuatannya, dia adalah manusia biasa, punya rasa, Pastilah. termasuk rasa rindu. Untuk itu kita akan mengajak Tengku Dewi Putri bermain dalam Suara Suara Kerinduan. Suara kerinduan. Iya. Silahkan di sini saya. Kita punya sebuah telepon di sini Tengku Dewi Putri. Suara Lucu kerinduan. banget Saatnya kamu menumpahkan isi hati kerinduan kamu Tuh terhadap kan, jangan siapapun nenong-nenong itu. lagi dong, udah 2025 nih. Jika Tengku Dewi diberi kesempatan untuk ngobrol dengan dirimu sendiri di masa lalu, apa yang kamu ingin sampaikan dan katakan kepadanya? Ini nelfon. Iya, Oh gitu. Sampaikan untuk dirimu sendiri. dirimu Oke. di masa lalu. Hai, aku di masa lalu. Aku minta kamu jangan pernah menyesali apa yang sudah kamu lakukan. Jangan pernah lagi untuk tidak mencintai diri sendiri. Karena diri kamu, raga kamu itu yang akan kamu bawa selalu. Jangan pernah lagi pokoknya jangan pernah lagi menyesali apa yang udah ada. Karena dari semua yang udah kamu jalani, itu yang membawa kamu untuk mendapatkan apa yang kamu punya sekarang ini. Termasuk malaikat-malaikat kecil kamu yang ada di hidup kamu. Udah kali ya, nanti aku telepon lagi ya Beb. Tengku Dewi Putri. Seandainya nanti anak-anak sudah paham betul apa yang terjadi dan menyaksikan tayangan ulang ini. Apa yang disampaikan untuk anak-anak dan apa doa kamu untuk mereka? Silakan. Silakan angkat. Oh lagi? Lagi dong. Tadi kan aku bilang nanti telepon lagi. Dan sekarang itu nanti. Titit. Buat Zea, Eshan, jangan pernah ngerasa kayak kalian itu nggak ada yang sayang ya. Semua sahabat-sahabat mama, nenek, pokoknya orang yang kenal sama kalian tuh pasti langsung jatuh cinta, pasti langsung sayang. Walaupun misalnya papa sibuk, papa nggak ada buat kalian, it's okay. Semuanya sahabat-sahabat mama, teman-teman mama, bahkan followers mama Sehari nggak posting aja langsung nanyain kalian sesayang itu sama kalian. Jadi don't worry ya, semuanya sayang sama Zea sama Eshan. Ya. Oke? Tuh Kembali kan, saat kalau lagi udah tetap di anak pagi-pagi Anda.